bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan kita guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya pada surah Al-Hajj ayat 37, di mana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan kita. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa penyembelihan hewan kurban itu bukanlah sebuah sesaji atau sajian yang akan diberikan kepada yang menciptakan, tetapi penyembelihan hewan kurban adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah, cinta atas segala-galanya. Jadi ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, maka yang akan sampai kepada Allah dan ketakwaan kita kepadanya, maka marilah sebelum kita melaksanakan penyembelihan, marilah kita perbaiki, kita berbaharui niat kita dengan sebaik-baiknya, sehingga niat kita menyembelih hewan adalah betul-betul murni untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa hal atau hikmah daripada pelaksanaan Idul Kurban ini. Yang pertama adalah untuk membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah atau sifat-sifat kebinatangan. Sifat-sifat bahimiyah ini kemudian harus kita basmi, harus kita hilangkan atau perlu untuk kita sirnakan. Maka dalam momentum Idul Adha, seperti sifat-sifat yang buruk, rakus, serakah, kejam, atau penuh penindasan, itu semua harus terhapus. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, bahwa peristiwa kurban ini adalah untuk menanamkan rasa kasih sayang dan simpati kepada sesama. Pemberian daging kurban kepada orang yang membutuhkan, kemudian muncullah rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah untuk melatih kedermawanan. Kedermawanan ini kemudian muncul dikarenakan adanya keikhlasan dalam melepaskan sebagian hartanya untuk ibadah kurban sebagai momen berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan sesama. Orang yang dermawan, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan sangat dekat dengan neraka. Sementara orang bodoh yang dermawan lebih disukai oleh Allah SWT daripada orang yang ahli ibadah tapi hidupnya sangat kikir dan tidak peduli dengan lingkungan dan kehidupan sosialnya. Dalam hal ini Rasulullah juga mengingatkan
man kana lahu sya'atun wa lam yudahu fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang memiliki kelapangan atau rezeki, kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah merupakan bagi kita semua, kalau kita merasa mampu, memiliki kelebihan untuk melakukan kurban, maka janganlah kita segan-segan untuk berkorban. Walaupun mungkin tiap tahun, kalau hal itu bisa kita lakukan, kenapa tidak? Bukan berarti kalau kita sudah berkorban tahun ini, kemudian Allah memberikan kita rezeki yang melipat, bertambah, bukan berarti kita tidak berkorban lagi. Alangkah baiknya terus hal ini kita lakukan walaupun setiap tahun, karena ini merupakan bentuk kecintaan dan kesyukuran kita atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, masyarakat muslimin dan muslimat sidang Idul Adha rahimakumullah, sebagai ajang silaturahim, bahwa hari raya Idul Kurban ini sangat identik dengan hari raya haji. Hari raya haji sangat identik juga dengan hari raya kurban. Karena di waktu yang sama juga saudara-saudara kita sedang melakukan ibadah haji di tanah suci Makkatul Mukarramah, dan di waktu yang sama juga umat Islam dari berbagai belahan dunia, berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa juga kumpul di satu titik yang bernama Padang Arafah, melakukan wukuf di sana. Ini merupakan fakta sejarah dan sekaligus nyata sebagai bukti bahwa Islam telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa peristiwa haji atau wukuf di Padang Arafah ini Allah merupakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, karena bisa menyatukan umat Islam dari berbagai negara, berbagai bangsa, dan berbagai bahasa. Ini pelajaran juga bagi kita semua. Mudah-mudahan kita, walaupun tidak kumpul di sana, tapi paling tidak kita di tempat ini juga menunjukkan satu hal yang sama, menunjukkan persatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita. Karena walaupun kita di satu tempat, pastinya kita juga yang ada di tempat ini berasal dari berbagai suku, berbagai daerah, berbagai tempat, tapi menyatu di masjid kita ini. Mudah-mudahan hari raya Idul Adha yang kita laksanakan pada tahun ini membawa hikmah bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala